Ketika kita meninggal dunia, maka sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Ini merupakan bagian dari berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita harus paham betul bahwasanya Nabi sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya janganlah kita terlalu kagum kepada seseorang dan janganlah kita terlalu benci sama seseorang sampai kita melihat bagaimana prosesnya dia ketika dimatikan. Karena proses kematian manusia itu membuktikan bagaimana kualitas amalnya di hadapan Allah. Orang-orang yang mereka mati, naudzubillahi min dzalik, dalam kondisi su'ul khatimah, berarti kualitas amalnya ditolak oleh Allah dan dia dibenci oleh Allah sampai dia dimatikan pada kondisi su'ul khatimah. Tapi siapapun yang meninggal dunia dalam kondisi yang baik, husnul khatimah, berarti kita menyaksikan perbuatan dan aktivitas yang dia lakukan selama hidupnya diterima oleh Allah. Sampai Allah matikan dia dan Allah wafatkan dia dalam kondisi husnul khatimah. Makanya husnul khatimah itu merupakan anugerah dari Allah. Dan itu merupakan hadiah dari Allah. Karena Allah itu ketika telah jatuh cinta kepada manusia, salah satu hadiah yang Allah berikan kepada manusia yang Allah cintai, Allah jadikan bagaimana kematiannya tidak sebagaimana kematian yang biasa. Tapi Allah jadikan kematiannya adalah kematian yang husnul khatimah. Makanya dalam satu riwayat yang sahih, oleh satu keterangan, dari riwayatnya Imam Ahmad diterangkan, Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan asalahu." Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yadayhi wa man haulahu. Rasulullah mengatakan Allah itu kalau sudah senang, kalau Allah sudah ridha kepada manusia, Allah itu tidak memberikan kepadanya harta atau tidak memberikan kepadanya harta. Enggak. Karena tidak ada kaitan sama sekali antara harta dengan kecintaan Allah. Tidak ada sama sekali kecintaan Allah itu berkaitan tentang finansial. Tetapi Allah ketika cinta dan ridho kepada manusia, maka Allah atur bagaimana manusia itu akan mendapatkan as-salahu, pemanis di akhir kehidupannya. Para sahabat ketika mendengar itu mereka kaget karena mereka tidak tahu as-salahu itu apa. As-salahu itu dari kata asal, madu. Sesuatu yang manis yang diberikan kepada manusia di akhir hidupnya. Lalu mereka bertanya, "Wa ma as-salahu ya Rasulullah?" Apa itu yang namanya pemanis pada akhir kehidupannya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi hatta yardu anhu jiranuhu wa man haulahu." Artinya pemanis itu adalah kalau ada orang yang Allah cintai, ini ambilkan ilustrasinya, ya, maka ini kemudian garis ajalnya. Lalu orang yang Allah cintai dia jalan gitu, sudah mulai mendekati garis ajalnya. Maka Allah akan sibukkan manusia itu ketika dia telah dicintai oleh Allah akan disibukkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan menjelang dia menginjak garis ajalnya. Sampai ketika dia sedang sibuk melakukan amalan ketaatan, dia menginjak garis ajalnya sampai dia dimatikan dalam kondisi husnul khatimah ketika dia melakukan ketaatan. Nah, disitulah kita akhirnya memahami, disitulah kita akhirnya mengetahui, insyaallah ya. Berarti husnul khatimah itu merupakan anugerah dari Allah. Dan di antara tanda husnul khatimah, yaitu adalah mereka yang mampu mengucapkan di akhir kalimatnya, la ilaha illallah. Maka itu merupakan sebuah tiket yang Allah perlihatkan pada kehidupan manusia. Siapapun yang mampu menjamin bagaimana akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah surga. Dan itulah sebenarnya yang kita cita-citakan. Bagaimana kita diberikan pemanis di akhir kehidupan kita. Dan kita harus ingat, Allah itu melihat kehidupan kita pada penutupnya. Makanya Rasulullah menyampaikan pada salah satu hadis yang sahih, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Sehingga memperhatikan bagaimana kesudahan dari amal kita, bagaimana melihat kematian kita nanti itu menjadi perkara yang penting. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya faham. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu termasuk di antara perkara anugerah yang besar. Karena siapapun yang mampu memastikan dirinya
mengucapkan kalimat itu di akhir kehidupannya sebelum dia memejamkan mata, sungguh Allah melapangkan kuburnya dan Allah akan mengembalikan tempat kembalinya dia menuju kepada ridho dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita paham, tentunya kita mengerti. Sesungguhnya tidak ada orang-orang yang mereka itu mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya kecuali mereka yang diberikan pertolongan oleh Allah untuk berada di atas ketetapan dan keteguhan hatinya mengucapkan itu di akhir kalimatnya. Allah menyampaikan pada surat Ibrahim, Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menyampaikan pada surat Ibrahim, Allah berfirman, Allah yang meneguhkan perkataan orang yang beriman, Allah meneguhkan perkataan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Berarti para ahli tafsir menerangkan sesungguhnya yang mampu membuat seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah mereka yang digerakkan oleh Allah, lisannya oleh Allah dan diteguhkan lisannya untuk mengucapkan itu di akhir kehidupannya. Siapa yang imannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menerangkan kepada kita iman itu ada dua. Ada iman yang didustakan oleh Allah, ada iman yang dibenarkan oleh Allah. Kalau iman ini didustakan oleh Allah, Allah tidak akan memberikan keteguhan hatinya dan keteguhan lisannya ketika di akhir kehidupannya. Tapi kalau dia imannya diterima oleh Allah, maka salah satu di antara janjinya Allah kepada mereka yang imannya dibenarkan oleh Allah, Allah akan gerakkan lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya. Dan itulah pertolongan Allah. Sebelum pertolongan nanti di alam barzah ketika dia ditanya Munkar dan Nakir, Allah kembali teguhkan perkataannya. Sebagaimana Allah teguhkan perkataannya kembali di akhirat ketika menghadapi pengadilan Allah. Makanya yang menjadi renungan bagi kita ini akhirnya paham. Ternyata iman itu terbagi dua. Ada iman yang didustakan, ada iman yang dibenarkan. Memastikan bahwasanya iman kita dibenarkan oleh Allah ini penting. Memastikan bahwasanya iman kita ini dibenarkan dan dipersaksikan oleh Allah ini penting. Karena banyak orang di antara manusia, kata para ulama, yang imannya didustakan oleh Allah tetapi dia tidak sadar kalau iman dia itu didustakan oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Dan inilah yang menjadikan kita memahami pentingnya untuk mengevaluasi proses keimanan kita. Supaya betul-betul proses keimanan kita adalah keimanan yang dibenarkan oleh Allah dan dipersaksikan oleh Allah. Ustadz tadi menerangkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan bagian dari rahmatnya Allah kepada hamba yang imannya dibenarkan oleh Allah. Kalau itu memang Allah yang menggerakkan, ngapain kita mentalkin Ustadz? Jadi nggak usah ditalkin, biarin aja. Mungkin ada yang bertanya semacam itu. Maka sesungguhnya korelasi ini gampang. Kita ini kalau mengetahui seseorang yang akan meninggal dunia, kan kita tidak ngerti apakah dia itu nanti dirahmati oleh Allah ataukah tidak. Tugasnya kita membantu. Tugasnya kita mengkondisikan supaya dia bisa mengucapkan itu. Apakah nanti dia mengucapkan ataukah tidak, itu antara dia dengan Allah. Kalau imannya dibenarkan oleh Allah, dia akan mengucapkan itu. Bahkan kadang-kadang bisa mengucapkan dengan lirih yang terkadang tidak disadari sama orang yang mentalkannya pula. Kewajiban kita membantunya. Dan kita tidak bisa memastikan apakah dia nanti mengucapkan ataukah tidak. Masalah dia mengucapkan ataukah tidak itu bukan kewajiban kita. Tapi kewajiban kita sebagai keluarga terdekat ketika kita menjadi ahli warisnya, salah satu kewajiban kita itu mentalkinnya. Jadi jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Ketika kita tadi tahu bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ditolong oleh Allah ketika imannya dibenarkan oleh Allah, bukan berarti ketika kita mendapati orang meninggal kemudian kita duduk lalu kita berkata sudah nggak usah ditalkin. Kalau dia dirahmati oleh Allah ngucapin sendiri, nggak bisa gitu. Kewajiban kita, kewajiban ahli waris, kewajiban kita mengkondisikan, kewajiban kita membuat atmosfernya itu mendukung dia untuk mengucapkan kalimat itu. Setelah itu sisanya antara dia dengan Allah. Kalau dia itu dibenarkan, pasti dia bisa mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik itu terdengar oleh telinga kita ataupun tidak terdengar oleh telinga kita. Tapi yang jelas sesungguhnya kewajiban kita adalah mengiringi dengan kalimat.